kesalahan Anda adalah memilih DNA-nya. Anda bentuknya permen kopi. Jadi otomatis otaknya orang itu masuk ke laci permen. Gitu. Sementara kalau ide saya adalah permen kopi ini adalah kopi dalam bentuk permen. Beda banget tuh. Beda. Saya di-hire untuk bikin agency. Nah, kan gitu. Saya bilang, I never work in the agency. Kan. Saya kerjanya kan tapi karena tahun kira-kira tahun berapa ya? Ya tahun 75 gitu, 76 pada waktu saya kerja jadi salesman itu, saya punya waktu untuk belajar. Dapat guru dari Harvard, ya udah. Nah, bisa semua itu dikupas. Diajarin marketing lah, marketing public relation lah, diajarin issue management, kemudian decision under uncertainty, macam-macam. Nah di situ saya mulai tahu. Okay. Itu pertama kali Bapak masuk agency lah ya, dunia agency. Ya masuk dunia agency, langsung saya bikin agency. Iya. Saya bikin kreatif department, saya bikin client service, saya bikin media department. Iya. Yang semuanya saya kerjain sendiri. Wah. Punya tim pasti rekrut tim Pak, tapi punya tim, gitu kan. Ya, jadi tim itu hanya kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Karena saya paham banget pada waktu saya kerja sebelumnya, itu orang Indonesia tuh nggak punya inisiatif. Never ever expect inisiatif dari karyawan Indonesia. That's my belief. Mungkin saya salah. Tapi sepanjang karir saya 50 tahun ya itu. Malah bahkan ketika disuruh, itu nggak pernah balik untuk laporan. Tapi Bapak dan saya orang Indonesia dan kita pernah jadi karyawan. Jadi ada orang Indonesia yang waktu jadi karyawan punya inisiatif. Betul. Ya, tapi kan? Itu jarang banget. Jadi saya tuh malah kemudian sama manajer saya. Kalian tuh kalah loh sama office boy. Kenapa? Office boy itu kalau disuruh beli makanan gitu, nih uangnya beliin gado-gado, itu dia pasti balik ke saya bawa gado-gado dan bawa uang kembalian. Artinya laporannya jelas, pertanggungjawabannya jelas. Itu OB loh itu. Iya, luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau Anda mau manajer-manajer Anda itu bertanggung jawab dan juga lapor kembali, perlakukan seperti OB. Kalimat itu bisa bahaya juga Pak. Terus Pak Abi apa yang terjadi? Habis itu kan Pak Abi mulai bikin tagline ceritanya. Boleh ceritain singkat tuh Pak, tagline apa sehingga Coach Charles bisa bilang menurut saya Pak Abi ini salah seorang legend di branding ya. Lalu saya pernah dengar ceritanya kan Pak Abi itu ya. Coba singkatnya apa itu Pak? Tagline apa yang Bapak bikin? Jadi pertama kali saya bikin sebetulnya tagline pertama yang saya buat itu yang di kartu nama saya. Oh iya. Creative person looking for creative client. Itu tagline saya. Betul. Nah, kemudian sampai sekarang itu tetap seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika saya kerja di perusahaan itu, klien saya ini adalah Sakura Film. Wah, luar biasa. Pada waktu itu lagi berantem sama Fuji Film. Iya. Fuji Film bilang, Fuji Film seindah warna aslinya. Sakura Film bilang lebih indah dari warna asli. Yang bener Pak, tagline-nya itu Pak gitu. Ya, waktu itu. Terus akhirnya saya bikin campaign brandnya itu Sakura Film. Waktu itu apa ya? Dari Sabang sampai Merauke. Oh, saya pikir Fuji Film bilang seindah warna aslinya, Sakura Film bilang lebih indah dari Fuji Film. Karena Fuji Film seindah warna aslinya, kalau saya bilang lebih indah dari warna aslinya kan sama dengan lebih indah dari Fuji Film. Kan? Tanpa menyebutkan brand orang lain, iya kan? Nah itu era kedua saya bikin tagline. Nah kemudian
saya udah ngumpulin duit, akhirnya saya bikin perusahaan tahun 79. Itu pertama kali Bapak bikin Ya. jadi bisnis owner lah ya gitu, entrepreneur lah ya. Itu saya masih berpartner lah sama guru saya. Iya. Yaitu klien saya yang pertama itu Ligna Furniture. Wah, luar biasa. Ligna Furniture itu, karena itu lihat kartu nama saya, dia masih nyimpen datang ke saya. Nih kartu nama Bapak nih saya simpen. Udah gitu, dia bilang, dia sudah punya tagline. Waktu itu tagline-nya, kalau sudah duduk, lupa berdiri. Oke. Jadi itu bukan saya bikin, itu tagline yang sudah dibikin. Dia tanya kepada saya, apakah ini dipertahankan atau diganti? Saya bilang, saya adalah orang kreatif yang tidak egois. Karena saya mesti ditanya dulu, berapa investasi Anda yang Anda sudah buang untuk tagline ini? Udah banyak, Pak. Loh, kalau itu sangat diganti. Kalau perlu kita remajakan atau kita rapikan, yang penting esensinya sama. Itu kemudian orang kreatif yang tidak idealis gitu, cukup praktikal pemikirannya. Idealis tapi nggak egois. Iya. Ada practicality-nya di situ Pak Biwa. Betul, karena saya basicnya bisnis kan, jadi basicnya kan jualan komik. Iya. Jadi saya nggak mau investasi Anda terbuang. Sama seperti waktu saya pegang Indomie, itu Indomie seleraku sudah gitu. Lalu Bapak tanya, ini harus diganti atau enggak Pak? Jangan, Bu. Karena ini adalah investasi yang sudah duduk manis di kepala konsumen. Betul. Jangan dirombak mentang-mentang saya kreatif terus ganti. Kalau nggak ganti, gue nggak kreatif dong gitu kan. Orang bilang begitu. Padahal mempertahankannya dan kemudian membuatnya dia berkembang. Bapak bilang. Mengembangkannya juga. Betul. Jadi kreatif. Keren. Ya. Terus apa tuh Pak Bi yang salah satunya lagi Kopiko Bapak kan? Iya. Sharingnya Bapak tuh kan? Kalau diurut ya dari yang Sakura Film Sabang sampai Merauke itu ada beberapa slogan itu. Sakura Film rancak benar. Sakura. Kalau saya pakai Sakura itu anakannya dia banyak. Ya, itu per daerah. Kemudian klien saya yang berikutnya adalah Polytron. Polytron. Nah, di Polytron itu saya bukan menguatkan tagline-nya, tapi memperkuat basic strateginya. Itu yang penting positioning. Bahwa posisinya Polytron itu TV Eropa, tapi harganya murah, seperti harga Jepang, karena di assembling di Kudus. Waktu itu kan TV Eropa lebih mahal. Jadi akhirnya lahirlah tagline TV Eropa harga Jepang. Itu tagline saya yang kedua di era perusahaan sendiri ya. Nah yang ketiga itu Enggran. Tahu Enggran ya? Saya pernah dengar Enggran tuh multivitamin. Iya. Dengar Pak. Jadi kalau orang-orang itu kalau ditanya itu ya, Anda butuh multivitamin nggak? Butuh. Butuhnya kapan? Oh ya kapan-kapan. Lah kalau butuhnya kapan-kapan, kita kapan jualannya kan? Lalu kemudian kita buat sesuatu yang pasti, kita kaitkan sama ritual harian. Orang itu kan setiap hari sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Nah, Enggran ini sebetulnya bagusnya itu untuk metabolisme. Jadi dimakan sebelum makan. Makanya kemudian kita taruh sebagai sarapan. Sarapan kedua. Second breakfast. Wah, itu sharp banget dan simple dan mantap harusnya ya. Iya. Jadi pada zaman itu kalau orang sarapan terus kemudian nggak makan Enggran, kayaknya puasa belum sarapan kedua. Belum lengkap. Nah itu udah gitu nggak lama tahun 86 saya dipanggil sama Pak Yogi, itu pemiliknya Inggris Kuniaga waktu itu, belum Mayora. Dia bilang, Pak, ini saya punya mesin nganggur nih, mangkrak. Dia cuma jalan 3 hari karena dari setiap hari itu
kapasitasnya itu 2 juta piece per hari. Ya. Ini baru keisi 300.000. Oke, satu line atau 4 line? Satu line. Satu line. Dan ternyata dia nggak jujur, dia punya 2 mesin sebetulnya. Dia mangkrak, cuman malu mau ngomongin. Dia ceritanya satu dulu lah. Cerita itu dulu. Saya bilang 300.000 mereknya apa? Dia bilang Chelsea. Pernah dengar ya Chelsea ya? Iya, kayaknya itu kesannya kayak obat, kayak permen luar ya. Permen Morinaga memang. Itu dia franchise dari Morinaga. Oke. Nah, terus dia bilang, terus tugas saya apa? Tugas Pak B itu mengisi yang 1,7 juta piece per hari. Saya bilang, saya bukan tukang permen. Itu akhirnya dalam rapat itu ya, kita bertiga, saya, Pak Yogi sama Sekris. Sekris itu konsultan marketing dari Amerika. Nah, Pak Yogi, saya tanya, Pak Yogi mau bikin flavor apa? Dia bilang, kalau saya flavor jahe katanya. Karena jahe itu banyak di Indonesia, banyak sekali. Saya tanya, terakhir minum jahe kapan? 2 minggu lalu. Oh, berarti Anda mengharapkan orang membeli permen Anda 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, iya, habitnya ya. Habitnya kan gitu. Iya. Terus kemudian Chris bilang, udah gini aja, min aja permen ini. Permen min itu untuk menyegarkan mulut. Jadi, terus saya tanya, loh, kita ini ngelawan fake dengan segitiga itu, kan min juga. Kok dengan min? Kan sama aja min laut, saya bilang gitu. Iya. Betul. Terus saya tanya, kalau Pak Bi idenya apa? Saya bilang permen kopi. Betul sih, katanya permen kopi itu di Chelsea itu 80%. Oh, wow. Tapi 80% dari 300.000. Berapa? Iya. Kok bikin lagi? Gitu. Saya bilang gini, karena kesalahan Anda adalah memilih DNA-nya. Anda bentuknya permen kopi. Jadi otomatis otaknya orang itu masuk ke laci permen. Gitu. Sementara kalau ide saya adalah permen kopi ini adalah kopi dalam bentuk permen. Beda banget tuh. Beda. Kopi jadi bukan permen rasa kopi, tapi kopi dalam bentuk permen. Itu breakthrough itu kalimat itu tadi. Ya, jadi saya bilang sama dia, karena orang kita sekarang rapat aja minum kopi, berarti kan intention of use-nya kan tinggi. Betul. Gitu. Sehari 2 Pak. Bisa 2 kali 3 kali ngopi. Iya, ini apalagi proses kreatif ya Pak. Iya, jadi akhirnya kita coba. Saya kasih proposalnya, packagingnya seperti ini, kemudian R&D juga mengerjakan itu. Anda tahu lah, R&D kan pasti harus harus melakukan percobaan-percobaan. Dari 8 toples yang dikasih ke saya pilih nomor 4 atau 5. Itu saya bilang jangan terlalu susu, jangan terlalu manis, jangan terlalu kopi, yang tengah-tengah aja. Kenapa? Karena kita mulai dengan yang mild dulu lah. Jangan langsung hajar yang tebal gitu. Udah akhirnya kita bikin namanya Kopiko itu. Brand itu juga dari Pak Bi ya, hasil diskusi. Konsep produknya, brandnya, konsep marketingnya pun juga saya bikin. Itu kenapa kok gantinya ngopi? Wih, itu tagline juga kayak nampar orang gitu Pak. Ya, maksudnya dari idenya kopi yang dibikin permen, terus tagline-nya nyambung banget tuh. Gantinya ngopi, udah kuat. Betul, jadi waktu itu saya bilang bahwa gantinya ngopi ini bukan tagline, gantinya ngopi ini sebuah value. Jadi kita berangkat dari value creation. Nah, produknya Anda bisa bikin permen, bisa bikin ready to drink, bisa bikin sirup, macam-macam. Karena apa? Karena value-nya jelas. Pak Bi, sekarang kita ngomong ini yuk. Banyak orang yang berpikir ini orang udah mulai dapat gambaran lah betapa legendnya ini Pak Bi ya. Legend luar biasa ini. Pokoknya tentang tagline, tentang branding, ya pakar branding lah 50 tahun lebih gitu ya. Pak Subiarto ini dipanggilnya Pak Bi ini. Nah, jadi
pertanyaannya mungkin Pak Bi boleh jelasin secara praktis. Kadang orang bingung, bukan bingung lah, orang tidak sadar atau tidak tahu bahwa ada marketing, ada branding, ada sales. Itu dulu deh, gitu kan ya. Coba Pak Bi, bedanya apa itu Pak Bi? Oke. Kalau orang marketing, itu fokusnya kepada kebutuhan. Jadi beliefnya orang marketing itu, konsumen membeli karena butuh. Itu beliefnya marketing. Kalau beliefnya orang branding, konsumen beli itu karena percaya. Jadi kalau orang sales itu, orang marketing itu membangun kebutuhan, ya, demand, sementara kalau orang branding itu membangun trust. Itu dulu bedanya nih. Jadi kemudian kalau orang marketing itu fokusnya kepada jumlah manusia yang akan mampu membeli produk kita. Jadi kalau Anda mempunyai stok 10.000, maka Anda paling enggak harus mencari pembeli 10.000. Ya. Sementara orang branding mikirnya bukan jumlah orang, tapi jumlah merek yang ada di kepala calon konsumen. Ada berapa merek sih yang udah di kepalanya Coach Pauli ini untuk kategori itu ya? Ya, untuk kategori itu. Mas Yohanes saja Pak, kalau Coach Pauli itu bapak saya Pak. Oh, mohon maaf. Ini branding. Iya. Coach Yohanes Pauli ya. Terus Pak. Apa namanya, sama Pak Priyo itu bapak saya. Pak Priyo namanya keren loh, udah prioritas bukan Priyo. Iya, branding juga itu, ya kan? Iya, prioritas. Tapi kalau satu lagi orang sales apa fokusnya itu? Kalau pandangannya Pak Priyo. Jadi dalam marketing itu kan Coach tahu bahwa kita melalui beberapa level ya. Orang itu harus aware, harus knowledge, harus liking, harus prefer, harus kemudian baru transaksi. Nah, kalau dilakukan lewat marketing communication, Anda tahu itu butuh waktu ya. Bisa sebulan, 2 bulan baru terjadi transaksi. Nah, para salesman ini mempercepat proses itu. Mempercepat terjadinya transaksi. Jadi kalau seorang salesman datang kepada prospek, maka apa yang dilakukan? Dia melakukan awareness, kemudian knowledge, kemudian liking, preference, sampai transaksi itu dalam setengah jam. Di-accelerate gitu. Di-accelerate. Kalau orang marketing kan bisa seminggu 2 minggu. Nah, itu perbedaan orang sales. Orang sales itu tugasnya mempercepat terjadinya transaksi. Tapi berarti sebuah bisnis butuh 3-3-nya dong, bener nggak? Oh iya. Sebenarnya butuh 3-3-nya ya.